kita semakin hari semakin berkualitas, lebih substantif gitu loh. Nah, salah satunya kayak tadi seperti itu, misalnya, saya kira nggak ada masalah misalnya kita memungkinkan untuk munculnya banyak calon. Dan sekarang faktanya juga makin lama kan udah begitu. Ya tadi calon independen, kemudian ada gabungan partai politik yang cuma 20-25. MK memutuskan sekarang udah ada yang bawa lagi. Kan itu yang tadi saya katakan, sebetulnya dalam konteks regulasi semakin ke sini sebenarnya fasilitas untuk memungkinkan banyaknya calon itu sudah memadai gitu. Nah, tinggal nanti kita sempurnakan. Termasuk tadi soal ambang batas. Tapi saya nggak setuju kalau nggak ada ambang batas, bawah juga gitu ya kan. Karena kan kita harus ini memilih orang yang terbaik. Yang saya kira proses seleksinya juga dari tahap ke tahap juga harus ketat gitu. Jadi, ambang batas atas gimana Bang? Setuju, saya kira. Jadi kalau kita mau menghindari munculnya fenomena orang borong partai segala macam itu, saya kira bagus juga untuk dipertimbangkan. Ada batas bawah, ada batas atas. Oke. Kembali lagi tadi ke persoalan bagaimana di sini tadi berbicara soal pentingnya loyalitas calon ini kepada partai politik. Jangan sampai dia sudah diusung, sudah jadi orang, kemudian tiba-tiba karena kepentingannya sudah berbeda, mudah saja melepaskan partai. Tapi pertanyaan saya Mbak Titi, dan ini saya kutip juga omongan Mbak Titi ya, boleh sambil ditampilkan artikelnya. Mbak Titi mengatakan bahwa meningkatnya calon tunggal itu karena dominasi elit nasional. Ini adalah ekses dari agenda elit nasional, bukan agenda lokal. Apakah ini berkaitan? Kita harus membandingkan antara loyalitas kepada partai, yang satu lagi adalah aspirasi kepada masyarakat. Apakah memang harus lebih penting loyalitas kepada partai daripada mempertimbangkan aspirasi masyarakat? Ya harusnya kan it takes two to tango ya. Karena bagaimanapun partai politik instrumen demokrasi yang kita tidak mau negasikan. Oleh karena itu harus ada jembatan yang terhubung antara apa yang menjadi kebijakan partai dengan aspirasi masyarakat. Nah, kenapa kemudian itu ada intervensi atau pengaruh? Kalau intervensi, mungkin kita gunakan pengaruh ya. Karena memang kan tidak bisa mencalonkan kepala daerah kalau tidak ada rekom dari DPT. Nah, ini yang kemudian sering terjadi. Daerahnya mau apa, DPT-nya mau apa, itu nggak ketemu. Ini terus terang misalnya, wajar saja kalau publik bertanya, RK itu elektabilitasnya meroket di Jawa Barat, punyanya orang Jawa Barat, tiba-tiba dia pindah ke Jakarta. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang bagi orang awam menjadi sulit untuk ditangkap. Mengapa tidak mempromosikan kader terbaik di arena yang memang dia ada di situ? Nah, itu catatannya. Termasuk juga misalnya begini, fenomena tadi soal loyalitas. Sebaliknya, kita kan punya calon perseorangan nih independen. Di dalam banyak calon independen yang menang, ujung-ujungnya juga dikooptasi partai. Jadi polanya juga sama begitu. Ke depan menurut saya harus diperbaiki adalah calon perseorangan ini jangan sampai jalurnya itu terlalu cepat dibandingkan pencalonan partai. Jadi ketika ada seorang yang tidak mendapat porsi dari partai, tiket dari partai, dia bisa masuk lewat independen. Kalau sekarang independennya sudah berproses dari bulan Mei, sementara pencalonan dari partai politik baru di bulan Agustus. Itu bisa disederhanakan kok, karena calon independennya tertutup, calon-calon alternatif juga menjadi akhirnya tidak bisa muncul. Ini Bang, jalurnya itu harus dibarengin mestinya ya. Dan